Waalaikumsalam. Amin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrahli sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bunda, Umi Abi, anak soleh-soleha semuanya yang kami cintai, puji dan syukur selalu kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita berkesempatan bersama-sama walaupun di tengah wabah COVID-19 ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu, bisa bersilaturahim dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah SD Al-Bina Religious Multiple Intelligences Based School, ya. Hari ini hari Kamis 16 Juli tahun 2020. Alhamdulillah semuanya kita sehat, mudah-mudahan kita terus diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur juga serta salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau bisa kita terima di yaumil akhir nanti, ya. Kita semuanya bisa dikumpulkan di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menambah keberkahan kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan membaca pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Ustadz Akrom, Sarjana Sosial Islam. Beliau ini nanti yang akan mengajarkan tentang mengajarkan mata pelajaran keislaman, ya. Nah, dalam kesempatan ini perkenalkan metode wafa yang nanti insya Allah akan kami ajarkan kepada anak soleh-soleh semuanya. Metode wafa ini sebagai contoh yang akan dibawakan oleh Ustadz Akrom. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan untuk Ustadz Akrom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini anak-anaknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل أنزل الله من الكتاب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustaz Akmal yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini. Semoga yang membaca ayat suci Al-Quran, yang mendengarkan ayat suci Al-Quran ini dan mengamalkan, mudah-mudahan kita semuanya diberi pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kita akan melangkah ke saatnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Dimohon untuk ayah, bunda, umi, abi semuanya, anak soleh solehanya untuk berdiri ya. Berdiri. Oke, kita semuanya berdiri ya. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon ayah, bunda, abi, dan anak soleh solehah semuanya untuk berdiri. Terima kasih ayah, bunda, umi, abi semuanya, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan lagu Hari Pertama Sekolah. Anak soleh soleha yang sudah hafal atau yang sudah tahu, yang sudah kenal dengan lagu ini, boleh silakan untuk nyanyi bersama di rumah ya. Lagu Hari Pertama Sekolah sebagai persiapan di kegiatan kita untuk bersama-sama dalam hari ini hari bahagiaku, belajar online dari rumah, meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari ceriaku, belajar daring dari rumah. Meskipun kita tidak bertemu, kita tetap sapa menyapa. Senangnya hatiku saat ini terbantu dengan aplikasi yang sederhana. Ayo belajar bersama,
kasih, tepuk tangan semuanya anak soleh-soleha. Terima kasih yang sudah ikut bernyanyi bersama ya. Alhamdulillah semangat semuanya. Selanjutnya kita akan bersama-sama melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Di mana sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Islam Binaul Ummah Kepulauan Bangka Belitung, ya, yang mana nanti akan disampaikan melalui rekaman video yang sudah kami siapkan. Ini adalah Dr. Andes Ridwan Talib selaku Ketua Yayasan Islam Binaul Ummah Kepulauan Bangka Belitung. Beliau ketua yayasannya ya. Kita ini dengan rekaman beliau ingin menyapa ayah bunda, umi abi dan anak soleh-soleha semuanya di rumah ya. Bisa berbuat apa-apa ketika kondisi ini menimpa kita. Terlepas dampak negatif dan juga mungkin ada faktor positifnya, bahwa peristiwa ini memberikan pelajaran bagi kita. Kita setidaknya harus melakukan evaluasi diri kita untuk memperbaiki kehidupan kita di masa yang akan datang, termasuk di dalam tentunya pendidikan di Siti Albina ini. Karena itu sekali lagi saya memberikan amanat bahwa proses pendidikan tetap berjalan dan kita mengacu pada ketentuan oleh pemerintah kita, khususnya oleh provinsi maupun kota Pangkal Pinang. Untuk itu, marilah kita jalani proses kehidupan pendidikan kita di awal pembelajaran baru ini dengan rasa optimisme yang besar. Kenapa? Karena bagaimanapun seorang muslim, seorang mukmin, apapun yang menimpa dirinya, baik itu musibah maupun ujian, tetaplah kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian peristiwa seperti ini kita saling mencari kambing hitam, kita menyalahkan ya satu sisi yang lain dengan sisi yang lain. Justru dengan adanya peristiwa pandemi 19 ini, kita harus berevaluasi, kita harus melakukan introspeksi sebenarnya, baik kami di Albina sebagai yayasan dan juga pengelola, para guru-guru, ya, staf, dan juga kita semua para orang tua dan juga anak-anak kita. Dengan adanya pola pembelajaran yang tidak normal, yang disebut dengan ya learning online, ya, pembelajaran secara online, yang sering disebut dengan sistem daring, tentu memang sangat mempengaruhi berbagai aspek target-target pendidikan dan juga hasil pendidikan. Tetapi ya, pengaruh ini tentulah ya, kita bisa optimalkan untuk menjadi pengaruh yang positif dari sesuatu yang negatif tadi. Bahkan bisa menjadi pengaruh yang konstruktif, pengaruh yang membangun untuk proses-proses pendidikan kita ke depan. Kami di yayasan dan juga pihak pengelola merasakan sangat berat sekali apa yang menimpa dunia pendidikan kita dengan sistem dan juga situasi seperti ini. Ya, juga demikian orang tua dan juga para siswa dan siswi yang dan sekarang juga menghadapi hal yang sama. Berkembang sekali lagi, kobarkan semangat kita, motivasi dan spirit pembelajaran kita, meskipun dengan pola dari tetap menjalankan berbagai macam pendekatan dan pola pembelajaran kita yang lebih baik ke depan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ujian ini bisa dijadikan hal yang positif, tentu juga bisa dijadikan hal yang negatif. Tergantung kita menyikapinya dan mengoptimalkan situasi ujian itu untuk kepentingan kita di masa depan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'la in kuntum ta'lamun. Kata Allah, janganlah kalian merasa sedih, merasa rendah diri. Ya. Karena itu kalian itu adalah orang-orang yang memiliki nilai derajat yang tinggi.
sehingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita sambut proses pembelajaran tahun ajaran baru tahun 2020-2021 di edisi kita ini dengan semangat dan keyakinan serta optimisme ya yang besar bahwa suatu saat nanti kita akan mampu untuk bisa menjalankan dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal meskipun di dalam situasi seperti ini. Kita juga selalu berdoa dan selalu berusaha agar suasana dan situasi seperti ini Allah segerakan, ya Allah segerakan dan kemudian Allah tetapkan satu situasi yang normal sehingga kita bisa juga menjalankan agenda pendidikan kita secara normal. Saya ucapkan selamat kepada para wali murid yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk ini ya, semoga ini menjadi satu langkah awal kita bersinergi dan berkolaborasi dalam meningkatkan dan membangkitkan dunia pendidikan kita ke arah yang lebih baik. Dan saya ucapkan juga selamat kepada anak-anakku ya, anak-anak yang akan mengikuti satu rangkaian proses pembelajaran di tahun ajaran yang baru ini dengan sistem yang baru, dengan suasana yang baru, dan juga mudah-mudahan dengan semangat yang baru untuk bisa bersama-sama menggapai satu aspek ya perubahan-perubahan dan hasil yang maksimal di dalam dunia pendidikan kita. Tentu kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini akan menimbulkan kebaikan bagi kita semua. Demikian semoga apa yang kita lakukan di SIT Albina ini dan kemudian kita jalankan secara bersama akan selalu mendapat keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas segala kerjasamanya dan marilah bersama-sama kita bangun kebersamaan di dalam menciptakan proses pendidikan kita dan terutama di SIT Albina ini untuk lebih baik. Kerjasama dan juga bantuan dari para wali murid sangat kami harapkan untuk itu semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Andes Ridwan Talib selaku Ketua Yayasan Islam Dinaul Ummah Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan pembina kami di sekolah SDIT Albina Full Day School Religious Multiple Intelligence Based School. Nah, saya sudah tadi mengatakan Full Day School ya. Di dalam kesempatan ini Ayah Bunda Umi Abi kami akan religious multiple intelligence. Nah, dalam kesempatan ini yang akan menjelaskan itu adalah Kepala Sekolah SDIT Albina Full Day Religious Multiple Intelligence Based Ustaz Jarkasi PDI ya. Kenalan SDIT Albina itu dan tempat kami persilakan kepada Jarkasi SPDI untuk menyampaikan kata sambutan dan sedikit memaparkan slide panjang tentang SDIT Albina. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih pada Ustadz Wisnu atau MC kita pada kegiatan pagi hari ini. Ayah bunda dan anak soleh-soleh semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahi walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Ayah, bunda, serta anak soleh-solehah semuanya. Gimana kabarnya anak soleh-solehah terutama? Gimana, sehat? Baik, Ustaz. Sehat. Alhamdulillah. Ustaz. Wala yan mo po. Ya, sudah mendengar? Oke, baik. Saya ulangi ya. Ya, terima kasih. Saya ulangi, selamat datang pada ayah bunda serta anak soleh-solehah di Sekolah Dasar Islam Terpadu Full Day School Albina Pangkal Pinang, Religious and Multiple Intelligences Based School. Dan selamat datang juga di tahun pembelajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Ya. Ayah bunda serta anak soleh-solehah, ya, kita sama-sama mengetahui kondisi sekarang ini. Sekarang ini kita lagi tertimpa musibah atau yang kita sama-sama kenal, yaitu virus COVID-19, ya, COVID-19. Namun kita sama-sama berdoa semoga kita terhindar dari virus ini. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya sehat walafiat. Dan kita juga sama-sama berdoa semoga kondisi ini segera berakhir, ya. Semoga penyakit atau virus ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena segala atau sekecil apapun yang ada di dunia ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan juga nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak soleh-solehah serta ayah bunda, alhamdulillah kegiatan kita yang kita nama kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dimulai hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa berjalan dengan lancar tanpa terkendala apapun sampai dengan selesai. Jadi ayah bunda yang perlu kami sampaikan, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 23. Jadi kegiatan ini kami bagi dua. Khusus untuk hari ini kegiatannya kita khusus pengenalan lingkungan sekolah. Nanti apa saja yang di dalamnya insya Allah akan dipaparkan oleh beberapa teman-teman ustadz nanti, termasuk ustadz sendiri yang akan memaparkannya. Ya. Nah, besoknya insya Allah kita akan melaksanakan pemetaan untuk anak soleh-solehah. Pemetaan awal anak soleh-solehah itu perkembangannya atau capaiannya sudah sampai mana, ya, di sekolah sebelumnya atau di PAUD, di TK sebelumnya. Ya, apa saja Ustadz yang akan dipetakan? Insya Allah nanti kita akan memetakan 3 bagian yang nanti akan kita petakan. Di antaranya ada calistung, itu ada membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian ada pemetaan keislaman. Apa saja Ustadz di pemetaan keislaman itu? Pemetaannya nanti akan dipetakan bacaan Qur'annya sudah sampai mana, atau bacaan Iqra ya kalau di sana, ya kalau di TPA sebelumnya bacaan Iqra-nya sudah sampai mana, sudah sampai kenal huruf apa, dan sudah barangkali sudah ada yang lancar membaca Al-Quran. Nah, itu kita petakan. Sekali lagi kita petakan, bukan bagian dari tes, ya, karena sejatinya anak soleh-soleha yang tergabung di sini sudah diterima di sekolah kita. Nah, kemudian apalagi yang dipetakan di bagian keislaman, ada juga nanti dipetakan hafalan Qur'annya.
hafalan Qur'annya sudah dapat berapa surah, ya, atau masih 0, atau barangkali sudah ada yang 1 juz ya di sekolah yang lamanya. Selain itu ada juga hafalan hadisnya, anak soleh-soleh ya, hafalan hadis sudah berapa hadis, anak soleh-soleh hafal, nanti itu didata oleh tim nanti, ya, insya Allah dimulai dari besok. Ada hafalan doa, termasuk juga wudhu dan sholatnya. Wudhu awal masuk sudah sampai mana sih gerakannya, sudah tepat apa belum gerakannya, begitu juga dengan bacaan-bacaannya. Kemudian sholatnya juga seperti itu. Namun nanti untuk pemetaan sholat, barangkali kita hanya bisa, karena melihat kondisi, 1 rakaat atau nanti 2 rakaat ya, untuk pemetaan, sekedar pemetaan. Kemudian pemetaan yang terakhir, pemetaan mir seperti yang sudah disampaikan di awal oleh host kita atau MC kita. Nah itu insya Allah dimulai dari besok, yang insya Allah jadwal pemetaannya akan kita share siang ini insya Allah, atau paling lambat malam ini, sehingga anak soleh-solehah tahu jadwalnya hari apa, jam berapa. Insya Allah sekalian dengan ID meet-nya juga, ID meeting-nya juga nanti insya Allah akan kita share ya. Ya, nanti akan kita bagi dengan jumlah anak soleh-solehah yang sekarang ini terdata 62, akan kita bagi selama kurang lebih 6 hari atau 5 hari ya, sampai dengan tanggal 23. Itu secara online. Nah, kalau misalnya anak soleh-solehah atau ayah bunda yang barangkali belum bisa atau tidak bisa mengikuti pemetaan secara online, nanti kita juga akan akomodir untuk pemetaan secara laring. Laringnya artinya datang langsung ke sekolah. Tapi sebelumnya itu ayah bunda harus memberitahukan dulu ke bagian pemetaan atau panitia yang ada di grup PBDB itu. Sampaikan bahwa Ananda atas nama siapa, bahwa bisanya mengikuti pemetaan laring atau datang ke sekolah, nanti kita jadwalkan. Gitu ya ayah bunda ya. Jadi kegiatan kita insya Allah ada 2. Yang pertama kegiatannya hari ini, pengenalan lingkungan sekolah, yang nanti insya Allah akan Ustadz kenalkan semua usaha-usaha kita ya secara singkat. Kemudian kegiatan pemetaannya. Nah, ayah bunda perlu kami sampaikan bahwa sekolah kita adalah sekolah swasta, namun kita tetap di bawah naungan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Kota, artinya segala muatan-muatan yang ada di Dinas Pendidikan Kota kita ambil, kemudian kita integrasikan dengan konsep-konsep pendidikan kita di sini. Nah, seperti itu ya. Insya Allah ya bunda, kegiatan pembelajaran daring akan kita laksanakan setelah kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Insya Allah di kalender kita jadwalkan mulai pembelajaran itu tanggal 27 Juli. Ya, tanggal 27 Juli, sistemnya sekarang ini kita masih mengikuti sistem atau keputusan dari pemerintah, yaitu pembelajaran daring ya atau online. Dengan kondisi ini jadi anak soleh-solehah, kita pembelajaran kita atau KBM kita tidak boleh berhenti. Jangan sampai dengan kondisi ini kita berhenti belajar, enggak. Ya, kita tetap belajar. Ya, kita tetap belajar dengan kondisi apapun, dan banyak solusi yang diberikan kepada kita. Banyak solusi yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita memang dituntut belajar. Jadi anak soleh-solehah kita harus semangat terus belajar ya. Oke, kemudian langsung Ustadz akan memperkenalkan siapa-siapa nanti usaha-usaha kita ya. Juga usaha-usaha yang nantinya akan membimbing atau bersama anak soleh-solehah, khususnya yang di kelas 1. Karena di sini juga ada anak soleh-solehah yang pindahan. Oke, baik, Ustadz akan mulai dari profil. Host, tolong tampilkan. Oke, terima kasih. Nah, ayah bunda, anak soleh-solehah yang imut, ya, yang masih fresh mukanya, yang sudah mandi tentunya, ini tenaga pendidik atau usaha-usaha kita ya, di tahun 2020-2021. Kita mulai perkenalan dari yang atas. Inilah kepala sekolah, saya sendiri ya, ayah bunda, anak soleh-solehah. Nama saya Zarkasi ya. Zarkasi lahir di Nyelanding
tanggal 20 Mei 1987. Sekarang saya tinggal di Perumahan Lega Kenari nomor 6, Kelurahan Air Kepala 7, Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Tepatnya di belakang Lapas Tua Tunu atau di penjara, ya, di belakang penjara maksudnya ya, bukan di dalam penjaranya. Nah, saya lulusan S1 Pendidikan Tarbiyah yang dulu Stein Sas Babel, sekarang menjadi IAIN Sas Babel, ya, di Petaling. Dan saya lihat di sini juga dalam grup ini ada dosen saya ini, dosen ya, guru saya di Stein Sas yang sekarang menjadi IAIN Sas Babel. Ya, ini alhamdulillah terima kasih pada dosen saya yang bergabung di grup ini atas ilmu yang diberikan. Sampai saat ini saya berada di sini dan masih bisa bertemu dengan guru saya di Stein ya, Ibu Noblana ya, ngajar bahasa Inggris dulu. Terima kasih Ibu Noblana. Ya. Kemudian ya, selanjutnya ini ayah bunda saudara kita yang keseluruhannya yang berjumlah kurang lebih untuk SD sebanyak 41 ustadz-ustadzah. Jadi ini di luar dari tenaga kebersihan dan tenaga keamanan. Insya Allah 41 dan insya Allah masih muda-muda semua. Artinya ya bisa diajak lari oleh anak-anak kita ya. Kalau lari insya Allah masih mampu saudara kita ya. Kalau bermain insya Allah juga masih mampu ya. Jadi masih muda insya Allah. Nah ini satu persatu kita petakan ustadz-ustadzah kita ya bunda. Ini beberapa slide ustadz-ustadzah kita yang mengajar di mapel tematik dan mapel-mapel yang lainnya. Namun untuk kelas rendah itu kita menggunakan tematik ya. Jadi mapel tematik ini ada Ustadzah Umi Kiptriah, Ustadzah Deliana, kemudian ada ustadzah yang lain. Nah khusus Ustadzah Umi Kiptriah dan Ustadzah Deliana ini yang foto nomor 1 dan foto nomor 2 di atas itu nanti insya Allah yang akan bersama anak soleh-solehah ya di kelasnya masing-masing nanti. Cuman kelas berapa nanti akan saya jelaskan sampai berikutnya. Selanjutnya ada lagi ustadzah yang lain mengajar tematik. Nah ini ustadzah ini yang ngajar atau yang bimbing nantinya anak soleh-solehah di kelas berikutnya ya, di kelas berikutnya. Kemudian cukup barangkali tampilan ini. Selanjutnya ini juga ustadz dan ustadzahnya yang masih mengampu di mapel tematik dan di mapel pelajaran biasa ya. Nah ini ustadzahnya kurang lebih ustadzah yang mengampu pelajaran tematik dan mapel ini berjumlah 21. Nah selain mapel tematik dan mapel-mapel umum juga ada ustadzah yang khusus mengampu mata pelajaran Al-Quran. Ya ada bunda ya bunda. Plus juga mengampu mapel PAI. Inilah mereka diantaranya yang kurang lebih berjumlah untuk khusus yang mengampu mapel Quran itu sebanyak 19 ustadzah ya khusus di SD Talbina jika masih muda-muda insya Allah ya. Kemudian perkenalan selanjutnya, nah ini ustadzah tadi yang kita di awal tadi, Ustadzah Umi Kiptriah. Insya Allah beliau nanti akan menjadi wali kelas atau pendamping di kelas 1A ya, yang barangkali sudah kita buat grupnya ya bunda ya, soleh-soleh ya. Ini ustadzahnya ya, kalau barangkali baru bisa melihat dengan fotonya, insya Allah nanti kalau sudah normal sudah bisa bertemu dengan ustadzah. Beliau lahir di Karangbinangun 10 Juli 1986, jadi juga masih muda ya, ustadzahnya juga masih kuat insya Allah. Ini anak soleh-soleh ya, ada ajak bermain ya. Beliau sekarang tinggal di Gandaria, Gang Adil, Air Kepala 7, Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Jadi juga masih dekat dari sekolah kita. Dan beliau lulusan dari S1 PGSD Universitas Terbuka atau UT. Ya. Selanjutnya kita kenalkan lagi ustadzah wali kelas atau pendamping kelas kita di kelas 1B. Ya, Ustadzah Deliana SPD. Inilah beliau ya, anak soleh-solehah. Ustadzahnya. Nomor HP-nya nanti bisa di-save atau barangkali sudah masuk di grupnya. Inilah beliau lahir di Sumber Jaya 20 April 1990. Nah, ini lebih muda lagi ayah bunda.
Ya, lahirnya tahun 90. Jadi masih energik insyaallah yang untuk bermain anak soleh dengan anak soleh soleha. Beliau sekarang tinggal di perumahan Bumi Kampak Permai, Blok Cempaka nomor 4, Kelurahan Tua Tunu juga. Ini jadi masih dekat juga ya, masih dekat dari sekolah kita. Dan beliau lulusan dari S1 Teknologi Pendidikan Universitas Batu Raja. Nah, itulah sedikit profil atau gambaran dari ustaz-ustazah yang nantinya akan mendampingi anak soleh-solehah di kelas, khususnya kelas 1 ya, baik kelas 1A maupun kelas 1B. Baik. Nah, berikutnya ya Bunda, kita juga memperkenalkan teman-teman kita atau ustadz kita yang tergabung di bagian kebersihan. Inilah mereka, kurang lebih berjumlah 4 yang insya Allah nanti membantu kebersihan dan lain sebagainya di sekolah kita, khususnya di unit SD. Nah, selanjutnya selain tenaga kebersihan juga ada tenaga keamanan yang sama jumlahnya ada 4. Inilah masih jaga-jaga insya Allah. Ya, itu ayah bunda yang perlu kami sampaikan terkait dengan guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita yang nanti akan membersamai anak soleh-soleh kita kalau sudah kondisinya normal. Ya, nah selanjutnya ya bunda, anak soleh-soleha, Ustadz akan menyampaikan apa saja sih kegiatan-kegiatan kita selama di Albina, ya, dan pembelajaran kita itu dimulai dari apa saja. Selanjutnya, sebelum kita memperkenalkan kegiatan-kegiatan kita atau menyampaikan kegiatan-kegiatan kita akan sampaikan apa itu sekolah Islam terpadu. Ya, jadi anak soleh ya memang sebagian di sini sudah ada yang alumni PAUD, artinya sudah tahu ya. Ada yang juga kakaknya yang sudah berada di kelas tinggi, itu juga pastinya sudah tahu. Nah, jadi kami ulangi, barangkali ada yang belum mengenal apa itu sekolah dasar Islam terpadu. Jadi sekilas kami sampaikan sekolah Islam terpadu. Jadi sekolah Islam terpadu adalah sekolah yang mengintegrasikan konsep pendidikan Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan konsep pendidikan nasional, ya tetap pendidikan nasional. Kemudian apalagi sekolah Islam terpadu, yaitu sekolah yang menjadikan Islam sebagai landasan filosofis sehingga akan menjadi solusi problem-problem kehidupan. Kemudian lebih detailnya, apa itu sekolah dasar Islam terpadu Albina Pangkal Pinang, apa itu full day school, kemudian apa itu religious and multiple intelligence based school. Nah, kami akan kupas pengertian dari 3 item tadi. Pertama yaitu sekolah Islam terpadu Albina Pangkal Pinang khususnya SD. Jadi konsep sekolah yang mengintegrasikan konsep pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian juga konsep pendidikan nasional dan mengintegrasikan juga konsep pendidikan Yayasan Binaul Ummah. Kemudian apa itu full day school, anak soleh-soleha ya bunda? Jadi full day school itu adalah sekolah yang proses pembelajarannya dilaksanakan dengan prinsip pendidikan madal hayat, artinya sepanjang hayat. Disinilah konsep kita bahwa pendidikan kita tidak harus berhenti, ya, tidak berhenti. Jadi dalam meskipun terbatas dengan kondisi waktu, tempat, situasi dan kondisi. Jadi sekolah kita ini sekolah yang proses pembelajarannya dilaksanakan madal hayat, sebagaimana yang kita pahami dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu diantaranya adalah hadis Nabi Muhammad SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi carilah ilmu itu sejak kita lahir sampai dengan kita meninggal. Nah, itu salah satu prinsip dan konsep kita bahwa pembelajaran kita atau konsep pembelajaran kita adalah konsep yang pendidikan yang madal hayat, sepanjang hayat, yaitu ya. Kemudian selanjutnya apa itu religious and multiple intelligence based school. Nah, ini ayah bunda pengertian dari religious and multiple intelligence based school ya. Jadi sekolah yang mengutamakan dan mengkokohkan nilai-nilai religius, yaitu agama dan kebangsaan, yang nanti dalam kurikulum kita sebut dengan KI 1 dan KI 2, sehingga nantinya menjadi budaya masyarakat
sekolah kita dan menghargai setiap potensi yang dimiliki oleh peserta didik sebagaimana yang sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kurang lebih kandungan dari surah Ali Imran, yaitu kesadaran manusia diciptakan dengan potensi yang berbeda-beda satu sama lain. Yang ayatnya insya Allah sudah kami bacakan di awal tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah itu ya, jadi itulah multiple and religious and multiple intelligences based school kita. Nah selanjutnya ya Bunda dan anak soleh-solehah, ini nanti kalau pembelajaran kita sudah normal, mudah-mudahan segeranya untuk pembelajaran kita normal dan kita bisa bertatap muka dan bisa bermain kepada anak soleh-soleh kita dengan usaha-usaha kita. Jadi nanti kalau sudah tatap muka, pembelajaran kita nanti akan dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 16 atau setelah sholat asar, ya. Dan itu juga dimulai dari hari Jumat sampai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Artinya untuk hari Sabtunya anak soleh-solehah bisa belajar di rumah bersama orang tuanya, bersama saudaranya gitu ya, atau bersama kakek neneknya ya, anak soleh-solehah. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan sedikit atau secara umum, gambaran umum apa saja sih kegiatan-kegiatan anak soleh-solehah kita di Albina dari jam 7 sampai dengan jam 16.00 atau dijemput setelah sholat asar. Jadi ketika anak soleh-solehah sudah diantarkan ke sekolah dan sudah berada di halaman sekolah pada pagi harinya, anak soleh-solehah langsung bersalaman dengan ustaz-ustazah. Di sini insya Allah ustaz-ustazah kita menunggu anak soleh-solehah berbaris dengan rapi, memberikan atau menerima salam dari ustaz-ustazah di depan kantor. Jadi ketika anak soleh-solehah nanti sudah berada di sekolah, bersalaman dulu dengan ustaz-ustazahnya, ya, bersapa dulu dengan ustaz-ustazahnya, karena di situ ada titipan doa dari ustaz-ustazah untuk anak soleh-solehah. Nah, setelah anak soleh-solehah salam, ya, kegiatan-kegiatan majelis fikih kita selanjutnya, kegiatan yang lain di Albina yaitu pembiasaan karakter yang biasa di sekolah lain menyebutnya istirahat. Kita pembiasaan karakter. Jadi artinya kenapa disebut pembiasaan karakter? Apa saja yang dilakukan oleh anak soleh-solehah itu masih dalam koridor pengawasan kita. Jadi sini anak soleh-solehah kita makan tetap mengucapkan doa dan seterusnya, makan dengan bersih dan seterusnya. Kemudian juga bermain dengan teman-temannya di halaman, bermain dengan sehat, bermain dengan baik dan seterusnya. Kemudian bisa pergi kantin dan seterusnya. Nah ini kita sebut dengan pembiasaan karakter. Kemudian setelah istirahat, ada pembelajaran kurikulum umum namanya, ya. Di ada pembelajaran kurikulum umum, ada pembelajaran kurikulum keislaman yang umumnya yaitu pelajaran tematik, mapel-mapel yang lain. Sekali lagi untuk kelas rendah itu pembelajarannya tematik, ya, mapelnya mapel PAI. Nah, kemudian pembelajaran keislamannya itu adalah pembelajaran Quran. Pembelajaran Quran yang dalam hal ini kita menggunakan bukunya buku Wafa atau metodenya metode Wafa. Nanti anak soleh-solehah serta yang bunda harus memiliki bukunya itu ya. Insya Allah di sekolah ada bukunya. Atau bagi dari alumni PAUD mungkin sudah memiliki buku itu, buku Wafa, ya. Di sekolah insya Allah disediakan buku itu, tapi nanti harus beli ya. Nah, di buku itu kita selain pembelajaran bacaan Quran atau tahsin juga ada hafalan Qurannya juga, ya, ada tahfiznya. Kita menggunakan irama Hijaz di tahfiznya itu. Dan juga ada hafalan doa dan hadisnya, itu muatan-muatan atau pembelajaran kurikulum keislaman, ya Bunda. Nah, untuk pembelajaran kurikulum keislaman ini sepekannya ada 4 kali, dan ada 4 hari, ya. Seharinya itu kurang lebih 2 jam pelajaran kalau itu normal ya Bunda ya. Nah, yang satunya, yang kelima, yang pekan berikutnya atau hari berikutnya. Hari berikutnya itu pelajaran PAI, kelompoknya tetap sama. Nah, nanti untuk pembelajaran Quran ini atau kurikulum keislaman ini, satu kelas itu dibagi 2 nanti ayah bunda, ya, dibagi 2 atau dipegang oleh ustadz-ustadzah Wafa nanti, ya. Dan satu kelasnya ada 2 ustadz-ustadzahnya. Jadi kalau satu kelas itu jumlahnya 30, jadi nanti satu kelompoknya itu ada
15 satu kelompoknya. Kurang lebih seperti itu. Itu kalau nanti kondisi kita sudah normal. Ya, ya Bunda. Kemudian setelah pembelajaran keislaman dan pembelajaran kurikulum umum, selanjutnya kita ada kegiatan pembiasan karakter juga, kita atau istirahat siang. Jadi istirahatnya itu ada dua ya, istirahat pagi dan istirahat siang. Nah, di istirahat siang ini kegiatannya apa saja? Pertama, wudhu. Jadi wudhu, kemudian kita sama-sama melaksanakan sholat zuhur, ya, melaksanakan sholat zuhur. Kemudian setelah sholat zuhur, kita makan siang. Ya, anak soleh-soleha makan siang di kelasnya masing-masing, didampingi oleh ustaz-ustazahnya, kemudian membersihkan bekas makanannya itu. Ya, kemudian baru boleh bisa bermain di luar, pergi kantin barangkali, atau bermain di kelas dan seterusnya bersama teman-teman yang lain. Selanjutnya kegiatan berikutnya ada eskul. Ada eskul juga untuk anak soleh-soleha. Nah, untuk kelas 1 eskulnya hanya ada eskul wajib, yaitu pramuka, ya. Sementara eskul pilihannya itu ke life skill. Nanti apa saja sih life skill atau kegiatan life skillnya itu insya Allah akan dijelaskan oleh bagian kesiswaan. Ya, diantaranya gimana caranya memakai tali sepatu. Ya, itu salah satu diantaranya dan seterusnya ya. Gimana cara melipat pakaian dan seterusnya. Itu salah satu bagian dari kegiatan life skill yang nantinya anak soleh-soleh bisa mandiri di rumah tanpa bantuan dari orang tua lagi ya, karena sudah kelas SD sudah ya. SD, jadi tidak perlu dibantu lagi sama orang tuanya. Nah, setelah kegiatan life skill usai, kegiatan berikutnya sama, kita tetap melaksanakan wudhu dan sholat asar. Jadi di sekolah kita kegiatan sholatnya ada 3, ya anak soleh-soleh ya. Jadi jangan kaget nanti ada kegiatan wudhu dan sholat duha, ada sholat zuhur dan ada sholat asar. Yang nantinya harapan ustaz-ustazah kita di sini di rumah juga meskipun di hari Sabtu dan hari Ahad tetap melaksanakan 3 sholat ini dengan rajin ya, tidak tertinggal ya, karena banyak manfaat sholat-sholat yang kita dapatkan ya. Kemudian setelah sholat asar baru anak soleh-solehah dijemput oleh orang tuanya. Jadi kami belum bisa atau tidak bisa melepas anak soleh-solehah lewat pagar tanpa dijemput oleh anak soleh-soleha. Ya, nah itu gambaran terkait dengan kegiatan-kegiatan kita di SD Albina mulai dari hari Senin sampai dengan hari bagi dengan 3 bidang. Pertama bidang kesiswaan, bidang keislaman dengan kegiatan-kegiatan keislamannya, kemudian bidang kurikulum dengan kegiatan-kegiatan kekurikulumnya, kemudian kegiatan-kegiatan kesiswaan. Nah itu ya, insya Allah setelah ini akan dijelaskan oleh mereka. Cukup dari saya, terima kasih atas perhatian pada ya bunda anak soleh-soleh ya. Tetap semangat ya kakak ya, masih ngantuk itu. Ya, tetap semangat ya. Terima kasih ya bunda. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Kasih selaku Kepala Sekolah SD IT Albina yang sudah memberikan kesaksian sekaligus memaparkan apa aja yang ada di SD IT Albina. Seperti yang disampaikan tadi, ya, Kepala SD Albina yang disampaikan oleh Kepala SD Albina ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. KI 1 itu meliputi tentang karakter nilai keislaman ya. Nanti akan disampaikan oleh Kepala Bidang Keislaman SDIT Albina. Sudah siap-siap yang akan disampaikan oleh Ustazah Fatmawati SPDI. Untuk waktu cepat, silakan kepada Ustazah Fatmawati untuk menyampaikan apa itu menanam nilai karakter keislamannya di bidang kurikulum keislaman atau satunya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ayah bunda, anak soleh-soleha, Ahlan wa sahlan Ustazah. kelas 1 SDIT Albina ya. Ustazah terharu nih. Apalagi kita tidak bisa tatap muka langsung, tapi semoga ini tidak mengurangi rasa saling sayang di antara kita ya, anak soleh-soleha khususnya. Baiklah, perkenalkan, Ustazah namanya Ustazah Marwati. Alhamdulillah di sekolah khususnya SDIT Albina, Ustazah diamanahkan untuk bertanggung jawab di bagian kurikulum keislaman sekolah. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang gambaran bagaimana bidang kurikulum keislaman di SDIT Albina Pangkal Pinang itu berjalan dan akan mempersamai anak soleh-soleha semua. Bidang kurikulum keislaman di sini adalah bidang yang bertanggung jawab tentang kurikulum keislaman yang merupakan kekhasan SDIT Albina Pinang dan didesain oleh sekolah, bertujuan untuk mengarahkan anak soleh-soleha dalam memenuhi muatan keislaman, baik itu perilaku Islami, ibadah amaliyah seperti wudhu, sholatnya, hafalan Quran, doa dan hadis, juga tahsin Al-Qur'annya. Tahsin Al-Qur'an agar kita bisa bagaimana mengarahkan anak soleh-soleha semua untuk lebih baik bacaan Qur'annya sesuai dengan arahan dari Quran sesungguhnya ya. Baik. Kedua, bidang kurikulum keislaman juga bertanggung jawab terhadap penanaman dan pembentukan karakter religius atau KI1 tadi ya yang disampaikan kepala sekolah, KI1. KI1 itu sikap religius atau sikap Islami kita. Bagaimana kita bersikap yang sopan misalnya secara Islami. Ini dicapai melalui kegiatan atau strategi kegiatannya. Yang pertama, majelis pagi. Strategi kegiatan bentar ya. Nah ini ya, strategi kegiatan kurikulum keislaman memuat ada majelis pagi, tadi sudah digambarkan oleh kepala sekolah ya, majelis paginya itu berisi kedua itu ada tahsin Al-Quran dengan metode otak kanan atau kita sebut dengan metode wafa otak kanan. Ketiga itu ada hafalan Quran. Hafalan Qurannya kita menggunakan irama hijaz. Keempat ada hafalan doa dan hadis. Kelima kegiatan kurikulum juga yaitu mengelola PHBI atau peringatan Hari Besar Islam. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang majelis pagi. Majelis pagi berisi beberapa kegiatan berupa berbaris di lapangan membaca ikrar pagi. Insya Allah nanti untuk ikrar paginya akan di-share melalui wali kelas dan pendamping anak soleh-soleha semua. Karena kita di masa COVID, berarti kita daring, jadi nanti insya Allah untuk materi ikrar pagi akan disampaikan melalui grup WA-nya ya. Kedua itu ada berwudu. Berwudu di sekolah dimulai dengan niat membersihkan tangan, kemudian berkumur-kumur. Ketiga itu membasuh muka sesuai dengan rukun wudu.
kemudian membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, juga membasuh telinga. Membasuh telinga ini bagian sunnah ya, tapi nanti insya Allah tetap dinilai dan tetap dilakukan rutinnya. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Terakhir tertib dan tetap berdoa setelah berwudu. Ketiga ada kegiatan majlis paginya yaitu sholat duha. Sholat duha ini dilaksanakan pada pagi hari. Setelah tadinya kita berbaris, berwudu, kemudian kita langsung ke kelompok masing-masing. 2 kelompok, sholat duhanya bersama dengan wali kelas dan pendampingnya. Kemudian murojaah hafalan. Murojaah hafalan ini bisa hadis, bisa doa, bisa Quran, sesuai dengan target kelas masing-masing. Yang seterusnya itu ada belajar bahasa Arab dan Inggris. Ini berkomunikasi ya. Berkomunikasi, kita juga belajar cara menulis Arab, cara menulis bahasa Inggris, serta nanti speak-nya juga kalau bahasa Inggris kan speak. Nah, kalau bahasa Arab nanti maksudnya kita berbicara bahasa Arabnya. Man anti, misalnya kan? Siap ya, salah-salah ya? Mau belajar ya? Kemudian ada pembiasaan membaca buku. Kebiasaan membaca buku ini dilaksanakan juga di saat majelis pagi, dalam artian anak soleh-soleha diberi kesempatan beberapa menit bersama wali kelas atau pendampingnya untuk membaca buku yang mendidik. Misalnya ada punya komik tentang sains, boleh dibawa ke sekolah atau dibaca bersama-sama ya. Atau juga yang sudah lancar membaca. Ada yang sudah lancar membaca? Pasti ya, sudah ya, siap ya. Belajarnya sudah membaca buku nanti lancar insya Allah. Yang sudah lancar nanti makin banyak tuh nanti buku yang mau dibaca. Terakhir penutup ini dilakukan oleh mentor majelis pagi. Itu untuk penjelasan majelis pagi ya, nanti ya, walaupun namanya majelis pagi tapi insya Allah kegiatannya kegiatan yang menyenangkan. Yang kedua, kegiatannya yaitu tadi kurikulum keislaman juga. Selain majelis pagi, ada tahsin metode wafa atau kita sebutkan metode otak kanan. Ini ada foto pembelajarannya nak ya, ayah bunda. Jadi sesuai informasi dari kepala sekolah tadi, kita belajarnya dibagi 2 kelompok dalam 1 kelas. Itu rasio guru dan murid berbanding 1 sampai 17 atau 20 orang ya. Kemudian kita menggunakan media pembelajaran 5 buku tilawah wafa, buku tajwid, buku gharib, serta nanti lanjut Al-Quran. Kita juga didukung saat belajar wafa pakai buku peraga besar, peraga kartu itu bisa kita bikin sendiri juga. Anak salah bisa kreatif, misalnya membuat huruf tak gitu, dan media lainnya yang mendukung pembelajaran. Kita akan memperkenalkan selanjutnya buku yang akan kita gunakan di sekolah kita. Nih, belajar Al-Quran metode otak kanan, bukunya ada paket buku wafa tilawah itu ada jilid 1 sampai 5. Jadi nanti kalau sudah lancar baca Quran, baca misalnya sudah belajar Iqra, terus kalau di sekolah ternyata dipetakan sudah jilid 2, 3, nggak masalah. Berarti jilid 1-nya sudah sukses. Seperti misalnya yang contoh di PAUD. Kalau di PAUD sudah lancar, sudah selesai buku 1, udah hatam buku 1-nya, bisa lanjut langsung buku 2 di kelas 1. Begitu seterusnya ya. Jadi anak soleh-soleha nanti kita akan belajar di paket buku wafa 1 sampai 5 ini. Nah, kalau isi dari salah satu buku wafa, kita contohkan ya. Ini ada buku wafa jilid 1. Isinya di halaman 38 itu ada belajar membaca huruf fa. Bisa saya contohkan belajar huruf fa dan o ya. Jadi dia ada iramanya. Datar, naik, turun. Ada 3. Gimana sih Ustazah datar naik turun? Insya Allah nanti kita belajar sama-sama. Yang terpenting semangatnya belajar.
Ini ada huruf fa. Oke. Bang Mardian mana? Jadi satu jelas, tidak putus dan tidak terlalu panjang. Wih, dek kono. Contoh lagi, saya contohkan ya, salah satu Sama. isi dari buku Sambil. apanya. HP lo bet anak sambil Itu ya. dengar. Insya Allah anak saya sudah Dengar, tahu ya. Oh. Nanti insya Allah juga kita akan Jadwal lanjutkan anu, belajarnya di sekolah. jadwal apa tuh? Atau kalau sudah jadi MPLS dua tuh, nanti jadwal MOS tuh, tilawah Pak. pokok Dibagi-bagi kita berarti sudah yo. belajar Misal siswa nih. dari lain lagi. Hah? Karena setiap buku itu berbeda isinya. Kemudian tadi ada juga hafalan Quran, kita menggunakan irama hijaz. Sedikit Ustazah contohkan cara bagaimana bunyinya atau kita menghafalnya nanti dengan semangat ya, pastinya irama hijaz itu dia juga sama, ada tiga tingkatan nadanya. Naik, datar, naik, turun. Ustazah contohkan sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka fasalli lirabbika wanhar. Nasyani'aka huwal abtar. Nah, itu salah satu bacaan Quran surah Al-Kautsar ya. Saya ambil yang singkat aja contohnya. Itu untuk gambaran nada hijaznya atau irama hijaznya. Selanjutnya sudah tadi beberapa kegiatan kegiatan kurikulum halaman juga, diantaranya juga ada memenuhi target hafalan hadis dan doa. Jadi di sekolah kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu terdiri dari 24 doa harian. Insya Allah nggak susah, walaupun 24 insya Allah tidak susah. Karena ada doa-doa yang memang sesuai dengan aplikasi harian kita. Itu 24 dan ada 17 hadis. Hadis juga sama, panjang-panjang. Insya Allah siap ya untuk memenuhi target hafalan sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6, 24 doa dan 17 hadis. Siap anak soleh-soleha? Insya Allah nanti dibantu ayah bunda, dibantu ustazah. Kita pasti bisa. Itu target hafalan hadis dan doa dari sekolah SDIT ya, khususnya. Itu bisa ustazah sampaikan. Di antaranya juga informasinya tadi pembentukan karakter KI1 kita juga melalui kegiatan-kegiatan PHBI. Kalau saja kita panjangkan itu peringatan Hari Besar Islam, itu juga bisa menanamkan sikap karakter atau sikap religius, sikap Islami anak soleh-soleha kita ya Bunda, melalui kegiatan ibadah kurban itu diperingati saat Idul Adha. Dan juga sekolah menerima siap menyalurkan hewan kurban kalau ada di antara anak soleh-soleha atau juga orang tua atau sanak saudara kita yang ingin berkurban di sekolah kita. Sebagai informasi juga, ini sudah ada 1 ekor sapi dan 3/7 untuk sapi kedua dan 1 ekor kambing. Kemudian melalui tahun baru Islam juga peringatannya 1 Muharram. Jadi insya Allah itu juga bisa menanamkan karakter religius anak soleh-soleha. Yang selanjutnya ada Maulid Nabi, Isra Mi'raj, juga kegiatan Ramadan. Itu ya. Semoga siap selalu bersama SDIT Albina, khususnya bersama Ustazah. Kita menanamkan sikap religius atau sikap Islami kita bersama. Insya Allah semua akan saling bekerja sama. Ya. Baik. Nanti kalau ada share atau apapun yang informasi yang ingin
ditanyakan. Semoga hostnya atau MC-nya memberi kesempatan tanya jawab ya. Baik, Ustazah akan selalu rindu bersama anak-anak soleh-soleha. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa tatap muka secara normal, bisa melihat wajah yang mungil, bisa lari bersama-sama sesuai kata kepala sekolah tadi. Baik, Ustazah cukupkan dulu untuk presentasi atau menyampaikan paparan tentang kurikulum keislaman periode 2020-2021. Kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada yang sudah menyampaikan atau memaparkan aja sih penanaman keislaman yang ada di SDIT Al-Bina seperti yang sampaikan oleh tadi ya. Informasi Ustaz Zakasi atau kepala sekolah kita ini merupakan yang baru ya, bahkan baru bulan Juni ini, bulan Juni beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SDIT Al-Bina. Mudah-mudahan SDIT Al-Bina lebih baik lagi di bawah kepemimpinan Ustaz Zakasi. Selanjutnya sudah siap di sini Kepala Bidang Kesiswaan. Ini merupakan kepala bidang yang bernama Kementerian Sosial yang akan disampaikan oleh Ustaz Yudi atau biasa disapa dengan Ustaz Andi. Untuk itu waktu tepat kami persilakan kepada Ustaz Andi untuk memaparkan keislaman atau penanaman nilai karakter sosial bidang kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleh semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Di tengah pandemi ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, ya amin. Mudah-mudahan pandemi ini juga segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Yang biasanya kita mosnya secara daring ketemu, untuk tahun ini mosnya secara daring. Tapi mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya yang dapat kita ambil ya. Ada manfaatnya, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Oke, di sini saya Ustadz Andi ya, dari bidang kesiswaan SD akan menjelaskan tentang bidang kesiswaan khususnya SD ya, untuk anak soleh-soleha semua. Masih semangat anak soleh-soleha semua? Masih semangat? Masih ya? Kita tepuk semangat dulu ya. Oke, bisa ikutin Ustadz. Tepuk semangat. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Oke, semangat ya. Bisa kan? Kita ulang lagi atau tepuk semangatnya ya. Oke, untuk hiburan sedikit, refreshing, kita tepuk semangat sama-sama yuk. Ikutin Ustaz. Tepuk semangat. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Oke, semangat ya. Oke, di sini Ustaz akan menjelaskan apa sih bidang kesiswaan itu ya. Host, oke. Bidang kesiswaan adalah bidang yang menangani khusus tentang aspek KI 2 ya. Apa itu aspek KI 2? Aspek KI 2 adalah aspek yang menangani sikap dan karakter sosial kebangsaan yang pada akhirnya anak soleh-soleha bisa tumbuh cinta kepada bangsa dan negaranya. Oke. Apa aja sih yang ada di bidang kesiswaan itu? Oke, yang pertama itu ada tatib ya. Tatib itu apa? Tatib itu adalah tata tertib yang ada di sekolah. Dan anak soleh-soleha harus menaati tata tertib tersebut ya.
biar terjadi harmonisasi ya antara orang tua, anak soleh-soleha dan ustadz-ustadzanya. Terus yang berikutnya ada kegiatan-kegiatan pembentuk karakter dan sikap anak soleh-soleha. Apa itu contohnya? Seperti salaman pagi-pagi ya dengan ustadz-ustadzahnya. Tapi berhubung dengan kondisi COVID, mungkin nanti kita salamannya tanpa bersentuhan dulu ya. Kalau sudah normal baru kita sentuhan. Itu juga nanti dibatasi. Apabila anak soleh-soleha sudah akil balik, nanti salamannya yang puan-puannya cukup dengan ustadznya saja, yang anak solehanya cukup dengan ustadzahnya saja. Lalu apa lagi di kesesuaian itu? Ada kegiatan upacara. Upacara itu tadi sudah dijelasin sama kepala sekolah bahwa upacara di Albina itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada upacara seperti dengan sekolah-sekolah yang lain. Terus ada upacara namanya upacara keislaman ya. Nah, di mana upacara tersebut kita masukin unsur-unsur keislamannya. Dan di situ juga nanti ada kegiatan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak soleh-soleha. Ada pidatonya, sehingga anak soleh-soleha itu sudah terbiasa dan percaya diri untuk tampil di depan teman-temannya. Ya. Terus yang berikutnya ada kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka ini diikuti oleh seluruh kelas ya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, dan wajib itu. Terus ada kegiatan senam. Kita biasanya senam berkumpul bersama di lapangan ya, senam SKJ untuk meningkatkan kebugaran fisik ya, bukan hanya belajar di dalam kelas saja. Terus ada kegiatan mantindi ya, untuk membiasakan budaya antri kepada anak soleh-soleha, membiasakan anak soleh-soleha itu untuk ada jiwa wirausahanya ya. Terus ada juga kegiatan lab skill. Lab skill ini untuk anak kelas rendah, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, di mana lab skill ini berusaha untuk menampilkan ya kecakapan diri anak soleh-soleha biar menjadi lebih mandiri dan bisa membantu orang tuanya di rumah. Ada juga kegiatan eskul. Kegiatan eskul ini khusus anak kelas tinggi ya, mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 seperti itu. Terus ada juga nanti kegiatan pembekalan orang tua berupa kegiatan parenting skill ya. Ada juga kegiatan peringatan Hari Besar Nasional ya. Nanti kita peringati berupa kegiatan-kegiatan lomba nanti. Terus berikutnya ada beberapa poin penting dalam tata tertib yang ada di sekolah SDIT Albina yang harus diketahui oleh anak soleh-soleha, orang tua, biar terjadi sinergisitas antara sekolah dan orang tua. Yang pertama tentang keterlambatan masuk sekolah. Perlu saya jelaskan di sini, kalau sudah masuk normal, nanti masuk seperti biasa, bahwa anak soleh-soleha itu masuk ke sekolah itu paling lambat jam 7 pagi ya. Jadi usahakan orang tua mengantar anak soleh-solehahnya sebelum jam 7. Kalau sudah lewat jam 7, maka itu sudah dinyatakan anak soleh-soleha terlambat ke sekolah. Maka akan adanya pembinaan dari kami ya untuk anak soleh-soleha agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Terus masalah ada jajan ya. Di sekolah kita itu sudah disediakan kantin di dalam sekolah. Jadi anak soleh-soleha itu dilarang untuk belanja makanan di luar lingkungan sekolah ya. Baik itu pada saat pagi-pagi mau berangkat sekolah ataupun pas sudah pulang sekolah. Cuman atau kecuali bisa belanja di luar, tetapi harus didampingi oleh orang tua. Tidak boleh belanjanya sendiri ya, takutnya nanti terjadi kenapa-napa. Jadi kalau mau belanja di luar lingkungan sekolah, maksudnya itu harus didampingi dengan orang tuanya ya. Terus tentang kepulangan anak soleh-soleha, seperti sudah disampaikan tadi di awal oleh kepala sekolah bahwa
anak soleh soleha kalau sudah jam efektif ya sudah normal kembali situasinya itu kepulangannya itu setelah sholat asar. Jadi harus melaksanakan sholat asar dulu di sekolah. Setelah sholat asar baru anak soleh soleha bisa pulang dan dijemput oleh orang tuanya masing-masing. Terus ada nanti di poin tatib juga ada etika terhadap guru, etika terhadap teman, ya gimana nanti terhadap gurunya gimana, terhadap temannya gimana, sehingga nanti tidak ada masalah antara anak soleh soleha dengan teman, anak soleh soleha dengan guru. Nanti sudah ada poin tatibnya. Nanti kalau misalkan sudah masuk normal akan kami kasih ke yang lengkapnya ya, poin tata tertib kepada anak soleh soleha semua. Untuk dibaca dan dipahami dan bisa dilaksanakan nanti kalau sudah masuk normal. Ya, selanjutnya ada kegiatan salam-salaman dengan ustazah yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada beberapa contoh fotonya ya. Nah, pagi-pagi anak soleh soleha diharuskan untuk salaman ya kepada ustazahnya. Tapi nanti kalau misalkan COVID ini belum berakhir ya, pandemi ini belum berakhir, ini salam-salamannya cukup dengan mengangkat tangan seperti ini saja tanpa bersentuhan ya dengan ustazahnya untuk menghindari wabah COVID ini semakin menyebar. Tapi kalau sudah kembali normal maka salam-salamannya itu seperti yang ada ditampilkan di gambar ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kegiatan ekskul dan lab skill ya. Nah, untuk kelas rendah itu namanya kegiatan lab skill seperti di gambar. Apa itu kegiatan lab skill? Lab skill itu kegiatan untuk meningkatkan kecakapan diri anak soleh soleha ya, sehingga anak soleh soleha itu timbul kemandiriannya. Contohnya seperti bisa mencuci piring sendiri, menyapu sendiri di rumah, membantu orang tua, ya mengikat tali sepatu sendiri. Nah itu bisa diajarin gimana caranya sehingga anak soleh-soleha timbul kemandiriannya, ya. Nah selanjutnya ada kegiatan ekskul. Nah ekskul ini untuk kelas tinggi, ya. Untuk kelas tinggi ekskul ini dibagi menjadi dua bagian. Ada ekskul wajib, ada ekskul pilihan. Ya, untuk ekskul wajib itu untuk kelas tinggi ya, kalau sudah kelas 4 nanti anak soleh-solehanya kita ada ekskul bela diri, karate dan silat ya. Nah untuk ekskul pilihannya ada beberapa nanti sesuai dengan bakat dan minat anak soleh-soleha mau pilihnya di mana. Ada nasid ya, ada futsal, ada kerajinan tangan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kegiatan pramuka ya. Nah, di sini sudah ada contohnya beberapa kegiatan pramuka. Biasanya juga kita mengundang pembicara atau pembina dari luar ya, bisa dari dinas, biar menambah dalam menyampaikan amanat itu menambah pengetahuan untuk anak soleh-soleha semua ya. Sudah saya jelaskan tadi bahwa upacara kita dibagi menjadi dua, ada upacara keislaman dan ada upacara formal seperti biasanya. Terus kegiatan pramuka. Nah, kegiatan pramuka ini kegiatan wisata edukasi. Presentasinya mejanya kan tetap satu kan ya. Wisata edukasi itu adalah kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah ya. Nah, di Albina juga kita ada pembelajaran di luar sekolah, makanya belajar itu di dalam sekolah saja. Anak soleh-soleha dapat belajar ya di luar lingkungan sekolah, mengenal lingkungan sekolah. Ini yang antum nanti di DPW itu gitu lah settingnya. Mengenal di luar lingkungan sekolah ya. Kena baju deh. Oke, kita lanjutkan ya. Mengenal pembelajaran di luar lingkungan sekolah ya. Bisa nanti misalkan pembelajaran berupa di luar lingkungan sekolahnya, misalkan usaha ya, pabrik atau gimana, sehingga anak soleh-soleh bisa tahu gimana sih cara membuat ini ya, bisa berwirausaha mudah-mudahan nanti. Nah itu ya.
wisata edukasi. Terus ada kegiatan peringatan Hari Besar Nasional ya, seperti HUT RI ya, ulang tahun Pangkal Pinang, terus ada sumpah apa tuh hari dinas dan lain sebagainya ya. Itu biasanya dilaksanakan berupa kegiatan perlombaan-perlombaan kepada anak soleh-soleha semua ya, untuk memeriahkan kegiatan perayaan Hari Besar Nasional tersebut. Oke, mungkin itu ya dari bidang kesiswaan. Selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh anak-anak semua dan ayah bunda semua ya. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali ya dengan anak soleh-soleha semua dan bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya ya. Oke, anak soleh-soleha semua. Ustaz tutup ya. Selanjutnya nanti ada dari bidang kurikulum menyampaikan gimana teknis yang ada di SDIT Albina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menamakan tentang kegiatan-kegiatan penanaman karakter nilai keislaman atau penanaman karakter sosialnya atau KI2-nya ya. Kita akan melanjutkan tentang pengetahuan atau tempatnya, itu ada skill atau psikomotoriknya atau penampilannya. Yang ini akan disampaikan oleh kurikulum umum. Ya, dalam kesempatan ini akan diwakilkan kepada Ustaz Sendri, Sarjana Komunikasi Islam. Untuk waktu dan tempatnya akan silakan kepada Ustaz Sendri. Silakan memaparkan tentang kurikulum umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta anak soleh-soleha? Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kedengaran suara kami Bapak Ibu? Nah, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami mewakili dari bidang kurikulum umum yang tadi sudah disampaikan oleh bidang kesiswaan, bidang keislaman, dan terakhir ini dari kami dari bidang kurikulum umum yang akan kita menyampaikan berkenaan dengan teknis atau sistem pembelajaran kita di SD, khususnya SDIT Albina. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta anak soleh-soleha yang kami hormati, kita tahu sekarang dunia, khususnya kita yang ada di sini di Indonesia yang sekarang mengalami yang namanya pandemi virus corona atau COVID-19 yang kita rasakan bersama. Mudah-mudahan ini segera berakhir, mudah-mudahan virus ini segera selesai sehingga akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan apapun itu, khususnya pembelajaran di sekolah kita ini dengan normalnya. Nah, oleh karena itu kami dari bidang kurikulum akan menyampaikan berkenaan dengan pembelajaran kita di masa pandemi virus corona COVID-19. Nah, jadi kegiatan pembelajaran mengajar kita di masa pandemi ini ada 3 item. Yang pertama itu ada zona merah, ada zona hijau, dan ada zona new normal. Nah,
zona merah, kuning atau oranye itu ada di zona kuning, merah, artinya kita dilarang untuk melakukan pembelajaran dalam tempo tatap muka, ya, atau bersentuhan antara guru beserta anak soleh-solehannya. Jadi zona merah ini kita melalui pembelajaran daring atau pembelajaran online. Itu dimaksud dengan zona merah, Bapak Ibu. Selanjutnya itu ada zona hijau, yang mana zona hijau ini daerah zona hijau diperbolehkan untuk dibuka sekolah secara bertahap dan tatap muka dengan beberapa ketentuan, ya, seperti daerah zona hijau. Terus Pemda mengizinkan apabila dinas atau Pemda mengizinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka kita ini. Nah, sekarang kita mengikuti aturan atau protokol daripada dinas. Ya. Nah, selanjutnya itu orang tua setuju. Yang keempat, protokol kesehatan harus dipatuhi. Itu tuh zona hijau. Dan ada zona new normal atau zona hijau. Mudah-mudahan nantinya masa atau COVID-19 ini akan segera hilang dari kita dan kita bisa melaksanakan pembelajaran normal. Nah, jadi kalau kita di sekolah kita menggunakan zona merah atau pembelajaran daring jarak jauh. Inilah yang membedakan kurikulum kita. Kalau dulunya mungkin kita bertatap muka dengan pembelajarannya antara guru dan murid atau siswa bertatap muka dengan pembelajaran normal. Sekarang ketika kita berada di zona merah, pembelajaran pun kita rubah metodenya. Ya, pembelajaran daring ini kita memiliki 3 tahap. Pertama, Google Classroom, yaitu pembelajaran pemberian materi. Nanti pembelajaran oleh guru kelas kita atau wali kelas kita atau guru mata pelajaran kita itu ketika mereka memberikan tugas pasti menggunakan Google Classroom atau media yang mana orang tua murid diminta untuk download Play Store atau Google Classroom. Yang mana fungsinya Google Classroom ini adalah pemberian materi, tugas-tugas diberikan oleh ustaz dan ustazah kita. Nah, terus yang kedua itu ada Google Form, yang mana ini penilaian harian seperti PS dan PAS, PAT. Nah, kalau kita biasanya di sekolah kalau normal itu setelah ada pembelajaran atau ada yang namanya ulangan harian atau penilaian harian setelah pembelajaran, subbabnya, ya, ketika materi sudah habis dalam tema tersebut diadakan pengambilan nilai secara tertulis. Nah, dinamakan dengan ulangan harian. Lalu kalau diambilnya 1 minggu sekali, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada juga yang dinamakan dengan PTS. Nah, PTS ini pembelajarannya ketika sudah setengah semester. Itu akan diambil penilaian tengah semester. Dan PAS itu pengambilan nilainya ketika akhir semester 1 atau pengambilan nilai akhir tengah semester atau kenaikan kelas. Nah, di sini metodenya biasanya kita normal. Kalau sekarang kita mengikuti aturan, maka kita menggunakan metode Google Form. Yang mana di sini nanti wali kelas akan nge-share berkenaan dengan Google Form ini, ya. Yang ketiga ada yang namanya Google Meet atau Zoom. Nah, yang mana penggunanya itu untuk pembelajaran secara langsung dengan menggunakan media. Yang seperti kita sekarang ini lagi mengadakan Zoom meeting. Nah, inilah kurang lebih insya Allah nanti akan dipelajari oleh siswa kita, anak soleh-soleh kita bersama ustazah yang mengajarinya. Itu zona merahnya.
Ya. Selanjutnya, nah ini kurang lebih contoh pembelajaran daring dengan Google Classroom. Ya, ada anak-anak kita itu menggunakan media HP, ada yang menggunakan media komputer atau laptop, yang mana fungsinya biar lebih mempermudah kita belajar dengan menggunakan metode daring ini. Nah, inilah contohnya anak-anak diminta untuk mandiri menggunakan HP yang mestinya kita biasanya kalau belajaran tatap muka, dan sekarang di masa pandemi ini kita diarahkan ya untuk menggunakan metode pembelajaran ini dengan menggunakan media baik itu HP maupun komputer. Ini kurang lebih contohnya. Ada anak yang lagi mendengarkan gurunya, ada yang lagi mengerjakan tugas dan sebagainya. Harapan kita mohon kepada orang tua murid untuk dapat bekerja sama ketika ada dari wali kelas kita share atau memberikan materi yang akan disampaikan lewat WA, mohon nanti untuk dicek untuk bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan arahan yang diberikan oleh wali kelas atau guru mata pelajarannya. Nah, ini guru kita ketika lagi mengajarkan pembelajaran dengan menggunakan media. Nanti ini kita menggunakan Google Zoom, ya, antara gurunya nanti akan menyampaikan materi melalui seperti ini. Nanti siswanya atau anak soleh-soleh kita melihat menggunakan HP atau laptop media yang digunakan. Iya, Paman. Nah, jadi ini pembelajaran diskusi kelompok. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan untuk pembelajaran atau di bidang kurikulum umum ini yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi pandemi ini segera berlalu. Mudah-mudahan pandemi ini cepat ya, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran normal seperti biasanya. Itu yang kita harapkan. Kalau ada perkataan yang kurang berkenan, kami minta maaf. Inilah kami adanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah untuk menutup kegiatan kita, alhamdulillah semua mata acara yang disiapkan sudah kita laksanakan. Untuk berikutnya kita akan membacakan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh koordinator yang itu Ustaz Bohari SPDI. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Ustaz Bohari untuk memimpin doa kita pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Ustaz Wisnu selaku pembawa acara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ayah dan bunda serta anak soleh-soleha. Baik, di sini saya akan memimpin pembacaan doa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Al-Fatihah ila haziniyah wa ila niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ya Allah anak soleh-soleh kami menjadi anak yang soleh dan solehah yang selalu taat pada perintah Engkau, pada perintah kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah, ridhokanlah pertemuan kami pada hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah, lancarkanlah ya Allah kegiatan belajar mengajar kami ke depannya ya Allah. Angkatkanlah musibah yang sedang terjadi di negeri kami ya Allah. Angkatkanlah musibah yang sedang terjadi di negeri kami ya Allah. Semoga kami bisa berkumpul kembali lagi dengan anak soleh ya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah wa la tahmil alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda semua anak soleh-solehah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hari yang memimpin kita, amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan pada hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi ibu semua, terakhir sudah kegiatan lingkungan sekolah di Alvina Pangkal Pinang. Namun jangan lupa kami menginformasikan kepada anak soleh-solehah semuanya atau ibu, ayah, bunda, ibu semuanya, mulai pagi kita akan melakukan pemetaan. Jadi mohon pastikan menerima yang akan kami bagikan. Mohon pastikan dulu. Kalau belum menerima linknya, tolong menghubungi Ustazah Reni. Saya akan dibagikannya. Itu tolong juga anak soleh-solehahnya. Di sana nanti ada yang akan dikenakan tentang kalistus, keislaman, dan juga ihir, ya. Nanti ada jadwal yang kami bagikan setiap hari itu selama 5 hari kita akan mir, tapi anak soleh-solehah cuma 1 hari. Karena itu kita daring, tentunya tidak bisa langsung kita lakukan dalam 1 hari. Ya. Jadi mohon pengertiannya, mudah-mudahan pembelajaran secara daring nanti itu pembelajaran di sekolah nanti daring, mudah-mudahan si COVID bisa cepat berakhir sehingga pada saat hijau new normal nanti kita bisa melaksanakan pembelajaran yang sesungguhnya bisa bertatap muka dengan anak soleh-solehah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC atau host pada kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini mengucapkan sekolah apabila kegiatan ini ada
kesalahan kami, baik itu atau apa Bunda semuanya salah kebenaran itu sebetulnya lebih dari tidur malam, jadi saya mau tidur malam. pada semuanya. Terima kasih yang bergabung. Akhir kata, buat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.